Nggak bisa lah. Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain? Emang pemerintah cukup buat ngasih semuanya? Enggak kan? Kita suruh istirahat doang, nggak dikasih apa-apa. Kalau semua merata, tunjangan merata, oke lah. Paling genting tak rata di pemerintah, nutup kok. Tanggungan berapa genting tak rata, nutup kok. Ya, apa nutup maghrib tak rata, kok ngomong anak lema apa? Gak perlu nutup, ngomong aku lagi. Bucok ya, paling tutup. Bucok kasih. Ya, apa deh? Kamu lah tugas kamu negeri saya. Tugas kamu mengajukan ke sana. Tugas saya di sini. Kamu tangkap saya, Pak. Saya nggak kriminal, Pak. Memang kamu tidak kriminal. Tangkap, Pak. Saya nggak mau korban di sini. Saya betul. Baik, Bapak tangkap saya. Penjara saya, Pak. Itu saya bakal penjara, Pak. Bapak mau bantah rakyat. Penjara saya. Jangan Bapak kita lagi Bapak. Mau bisa pindah, Pak. Saya tuh mencari makan di sini, Pak. Saya cuma mikir anak buah saya. Anak-anak saya makan gimana? Mau bayar anak sekolah. Bapak Pak mikir tak gitu, Pak. Bapak mikir nggak situ. Bapak bisa cuma dengan seragam, Bapak. Saya aparat. Kalau Bapak mikirin nggak kasih kami. Mikir nggak kasih saya makan gimana? Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iroveldi. Baru saja tadi kita sama-sama saksikan sepotong video cuplikan yang berisikan salah satu dari sederetan kejadian yang saat ini banyak terjadi di lapangan, yaitu adanya gesekan antara para pemilik usaha kecil dengan para petugas penegak aturan, yang mana itu merupakan ekses atau imbas dari penerapan PPKM darurat yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah dalam menangani melonjaknya pandemi dan penyebaran virus COVID-19 di akhir-akhir ini. PPKM darurat ini memanglah sangat dilematis. Cara pembatasan yang super ketat ini diyakini oleh pemerintah dan juga para ahli sebagai satu-satunya cara yang mustajab bin mujarab untuk meredam pandemi yang meroket saat ini. Tetapi di sisi lain pada saat yang bersamaan, cara ini menimbulkan berbagai konsekuensi dan imbas yang sangat menyusahkan rakyat kecil. Terutama kelompok rakyat yang kehidupannya sehari-hari ditunjang oleh penghasilan hariannya. Rakyat yang hidup dari uang yang didapatkan di hari itu juga. Yang mereka tak pernah punya simpanan cadangan uang untuk menopang hidupnya agar bisa tetap duduk diam di rumah sampai berakhirnya PPKM darurat ini. Jumlah rakyat kelas ini bukannya sedikit di negeri ini, tetapi sangat besar jumlahnya. Dan ironisnya hingga kini tidak ada info apapun atau kejelasan apapun adanya bantuan dari pemerintah terhadap kelas rakyat ini. Oleh karena itu kita acap dibuat miris melihat fenomena seringnya kejadian di lapangan, sebagian rakyat yang berdebat tegang urat leher atau melawan petugas di saat mereka sedang usaha untuk cari makan. Kita dihadapkan pada penilaian yang sulit, mana yang benar, mana yang salah. Kalaulah mau ditarik kesimpulan cepat, mungkin yang bisa jadi objek untuk kita persalahkan adalah pemerintah, selaku pengayom rakyat, selaku pembuat kebijakan, tetapi tak mempersiapkan konsekuensi yang ditimbulkan. Jangan sampai PPKM darurat ini justru jadi membenturkan antara rakyat kecil dengan petugas di lapangan. Daripada kita berlarut mempertajam cari-cari kesalahan, maka lebih baik kita semua, terutama khususnya pemerintah, untuk antisipatif segera memikirkan dari sekarang hal yang terburuk bagaimana jika saat batas waktu PPKM darurat ini 20 Juli nanti, pandemi ini masih terus melejit. Apakah PPKM darurat akan diperpanjang? Jika ia diperpanjang, bagaimana solusi atau bantuan terhadap sebagian besar rakyat yang sangat terimbas tadi? Jangan sampai ada pembiaran, karena di saat kelompok besar massa yang sedang terdesak kelaparan, maka dia akan bergerak tak terkendali. Jelas ini membahayakan. Pandemi ini diyakini akan berkepanjangan, dan seiring perjalanan waktu, pergerakan pandemi ini sangat mungkin akan naik turun. Ada kalanya dia terkendalikan, dan bukannya tak mungkin sesekali waktu dia juga melonjak meningkat. Nah, di saat pandemi ini meningkat, pemerintah harus menerapkan berbagai bentuk pembatasan. Pemerintah kiranya juga sudah punya formula untuk mengantisipasi konsekuensi yang ditimbulkan dari pembatasan itu.
Jadi jangan sampai setiap kali ada lonjakan pandemi dan diantisipasi dengan pembatasan, selalu saja berulang keriuhan-keriuhan yang tak perlu berupa gesekan-gesekan yang ada di masyarakat. Oke, demikian kawan-kawan, sekadar pemaparan singkat dari saya tentang fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, fakta ini harus kita hadapi. Memang yang namanya pandemi ini ada di tengah kita dan pembatasan memang antisipatif yang perlu harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi ya, kita berharap pemerintah punya cara-cara yang terbaik sehingga sewaktu adanya pembatasan tidak menimbulkan ekses yang lebih fatal buat rakyat. Oke, demikian kawan-kawan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.